Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, people of paradise. Okay, so kita balik lagi ke apa nih, part 2 ya, tentang sekarang kita di segmennya finding about yourself or find yourself gitu kan, or maybe exploring and or auditing yourself. There's so many words to say, yeah, like that. And then habis itu kita akan menuju straight into hunting time. Nah, oke, penting banget itu kan di highlight dan dicatat sebelum kita menentukan univ, sebelum kita menentukan jurusan, sebelum kita menentukan beasiswa dan negara dan lain-lain, perintilan lainnya, kita harus apa namanya, menemukan dulu diri kita sendiri gitu kan, atau dalam kutip jati diri gitu. Dan actually finding out about yourself or knowing yourself it's a lifelong process. Jadi nggak cuman satu kali itu aja gitu kan. Misal, oke, aku udah cari ini misalnya kemampuanku, kelebihanku dan lain-lain. Terus habis itu stop di situ, oh enggak gitu kan. You as long as you're alive, you'll be learning. Itu intinya sih. Jadi and as long as you're learning, you'll be changing and developing. So you're constantly changing basically ya. Nah, jadi, kalian di sini, akan lebih sering self talk gitu ya, self talk atau mungkin sering mencoba untuk, apa ya, getting to know yourself better dan intinya sih itu. Nah, oke, jadi mungkin kita mulai dari ini cuma sedikit ya, secuil apa langkah atau ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang pertama, oke, to know who am I, itu adalah kita maybe finding out our why gitu kan. Why must we continue our bachelor degree? Kenapa misalnya kita harus melanjutkan ke jenjang sarjana? Karena misalnya di sini ada pun banyak pun nggak hanya ada pun, tapi ada banyak juga let's say teman-teman kita yang mereka mungkin nggak continue their degree gitu kan, aside from financial, mungkin bukan karena finansial, tapi karena mereka tujuannya itu bukan menjadi akademisi, tapi let's say menjadi entrepreneur. Dan mungkin mereka udah punya banyak knowledge nih, apa namanya, ilmu atau pengalaman terkait bisnis, jadi mereka nggak perlu belajar untuk ya ada pas secara formal, jadi mungkin bisa saja mereka ambil training atau ambil workshop gitu, tapi nggak secara formal 3 tahun atau 4 tahun di bangku, dalam kutip ya, di bangku kayak kuliah gitu, perkuliahan atau sekolah atau apapun itu. Oke, jadi finding out your why itu penting banget. Dan juga sebenarnya itu malah menjadi salah satu strong apa ya, weapon mungkin ya, salah satu strongest weapon ketika, applying beasiswa gitu. Karena kan, kita juga harus siap ya dengan, penolakan itu saat keterima atau tidaknya. Dan ketika misalnya kita, mentalnya lembek gitu kan, atau strawberry generation dibilangnya itu, dan kita nggak punya strong why-nya, ya udah kita akan stop di situ perjuangannya kalau misalnya nggak dapet satu univ ini atau gagal dengan beasiswa ini dan lain-lain kayak gitu. Jadi pertama itu find out your why gitu before you start. Jadi itu sebagai apa ya, locomotive engine-nya gitu ya. Lalu bisa juga kita finding out our strengths, weaknesses, opportunity, and threats ya, SWOT. Atau kekuatan kita, kelemahan kita, lalu dengan kekuatan dan kelemahan ini ada kesempatan apa saja sih, opportunity awaits us. Tapi tidak hanya kesempatan, namun juga mungkin challenges atau threats yang along the way-nya. Jadi di situ, jadi kalau kalau misalnya mau di alignment gitu kan. Jadi strength itu comes with opportunity, weaknesses comes with strength. Dan gimana si SWOT bisa si strength bisa mengcover threats, dan ya weaknesses somehow covers the opportunity, so you won't go out of the track somehow. Kayak gitu, dan semuanya pasti tidak ada yang sempurna, maka kita belajar untuk saling menutupi kekurangan masing-masing. Oke. Habis itu yang ketiga adalah passion ya, what you love, what you apa, mungkin teman-teman pernah dengar kata ikigai, kalau belum go ahead search it out. Jadi ikigai itu basically like their financial,
I keep on saying financial, by the way, not just financial. So your passion, the purpose of life, and then your financial or vocation, and it's like one more for God. Ya, it's all in one, satu wadah gitu. Jadi mereka tuh satu kesatuan dan itu namanya ikigai. Nah, apa passion ini juga butuh gitu karena tidak kita melakukan I don't know, we do what we love, you see. We don't do just because it's a must. Itu yang kadang intinya jadi burden atau jadi beban. Yaitu jadi love what you do what you love, basically kayak gitu ya. Dan itu comes from the passion dan how to find a passion. Coba nih dilihat dari 24 jam teman-teman ngapain aja gitu sehari-harinya atau hobisnya teman-teman apa aja sih yang kita suka lakuin gitu kan yang itu gives us adrenaline atau excitement in life. That is your passion. Lalu gap knowledge gitu. Nah, ini mungkin juga bagus untuk menata karir plan ya. Jadi misalnya nanti aku mau kerja apa, berarti ilmu apa yang harus aku persiapkan untuk pekerjaan tersebut. Atau mungkin mau research apa di dunia ini ilmu buat atau mungkin sebuah teori atau sebuah apa yang masih dalam kutip itu dia tuh kekurangan gitu kan atau mungkin masih ada suatu gap, satu apa lubang kayak gitu di ilmu tersebut yang bisa kita kontribusikan, yang bisa kita research, yang kita bisa pelajari dan maybe contribute to the research kayak gitu. Dan biasanya sih kalau gap knowledge ini sering dipakai untuk teman-teman yang pas mau ke skripsi gitu kan atau research plan juga dari dari S1 mau ke S2-nya atau 2 S3 kayak gitu. Tapi intinya itu basically kita mencari ilmu yang mungkin kita memang butuhkan di dalam lagi ya bangku kuliah gitu yang maksudnya itu tidak ditawarkan di dunia lain di dunia bukan di alam lain, tapi kayak mesti ya intinya itu hanya diajarkan di dunia formal atau akademis kayak gitu. Dan itu perlu dicatat juga. Dan sih banyak lain teman-teman untuk menemukan diri sendiri dan menemukan apa univ. Jadi belum sampai ke univ dan belum sampai jurusan ya masih sedikit aja. Jadi bisa digali ulang. Tapi kita ngapain waktu untuk kita semua. Okay. All right. Yay. Let's go hunting time. Okay. Let's see what's like the let's say the nation, that country, ataupun the major that we want kayak gitu. Nah, di sini mungkin I want to share my own plan, my personal plan untuk membuat timeline. Tadi udah aku mentionkan ya di awal, udah Fatimah mention terkait pentingnya membuat timeline. Jadi ini sedikit timeline-nya kayak gitu. Jadi waktu itu sempat translate dokumen, terus bikin CV, bikin letter of recommendation, semua daftar LPDP, study research plans, prepare for interview, habis itu belajar IELTS, maybe reviewing documents, dan personal statement. Dan yang terakhir ada application form ya. Dan di sini bisa ke Zoom ya, nggak bisa. Oke, di sini itu tulisin goalnya apa, deadline-nya kapan, bulannya, per pekannya, terus satu pekan ininya full mau ngapain dan lain-lainnya sampai deadline-nya di sini. Kayak gitu. Dan ya tadi ya, bisa password check, transcript check, diploma check, and so on. Oke. Nah, terus kemarin juga sempat ikut salah satu webinar yang dia memberikan kayak apa ya, template timeline juga. Tapi dia lebih ke informasi sih, informasi seputar kayak beasiswa-beasiswa namanya, kayak gitu. Dan di negara-negara mana aja, lalu nama beasiswanya apa. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan bisa kita klik view here untuk kalau teman-teman mau boleh DM ya, nanti aku kirim dokumen. Oke, terus habis itu dan kalau ini kan, nah di sini kan misalnya dia lihatnya dari negara itu menawarkan apa gitu kan, poolingnya apa. Nah, ada pun juga satu negara itu nggak hanya satu ya, jadi satu negara itu bisa menawarkan 2, 3 bahkan lebih. Kayak ini ada 13 gitu kan. Let's say beasiswa dan dia tuh ada fully funded, ada yang partial, yang setengah gitu. Jadi nggak semua yang terus. Jadi itu kayak pintar-pintar kita bener-bener research and research gitu kan. Mau itu dari source-nya Telegram, WhatsApp group, friends, alumni, apalagi Google of course, LinkedIn or maybe like some scholarship website, banyak banget.
Jadi itu literally bebas dan, sekuat-kuatnya kita, sepintar-pintarnya kita menggali informasi. Mungkin itu aja. Jadi hunting-nya nggak terlalu banyak, karena itu hunting tuh memang bener-bener tergantung, apa ya, pribadi, individunya sih. Jadi nggak bisa apa ya, samaratakan uniform, cuma kan setidaknya guideline-nya seperti itu. Jadi sebelum kita bertanya, alangkah lebih baik kita sudah melakukan, riset kecilnya kita dulu, kita sudah membaca beberapa situs website atau mungkin informasi di Instagram dan lain-lain, baru kalau misalnya ada yang ada pertanyaan yang tidak tertera di halaman atau kita sudah baca, baru kita tanyakan ke mungkin alumni atau mungkin orang yang sudah berpengalaman dan lain-lain. Mungkin karena Fatimah belum terlalu berpengalaman sekali gitu kan, masih ikhtiar juga, masih, berjuang juga, jadi mohon doanya dan kita saling support aja, kita saling menguatkan gitu kan, dan sharing kalaupun ada informasinya apapun itu bisa di dikomunikasikan mungkin. So, you can find me on my Instagram nggak ditulis ya di Zoom, nggak apa-apa. UKT titik Fatimah, kemarin sudah di part 1 udah ada, jadi kalau mau ada apa-apa bisa DM dan atau bisa WhatsApp juga, tapi lebih mending DM aja sih, kayak gitu. Oke, hope this was helpful, thank you so much for your attention. Kalaupun ada baiknya, alhamdulillah, kalau mungkin ada yang salah atau keliru misinformation, mohon dimaafkan karena ya namanya juga saya manusia sebagai manusia terbatas ini, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, see you next video.